Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Belajar kimia, asik. Kita bahas hari ini tentang pemisahan campuran. Jadi campuran yang kita kenal ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Yang dapat kita lakukan pemisahan di sini adalah pemisahan secara fisika. Umumnya pemisahan campuran heterogen. Kita lihat dulu pengertian campuran itu apa. Kita lihat ya pengertian pemisahan campuran. Nah, ini dia pengertiannya adalah itu memisahkan suatu zat dari campurannya. Ya, jadi pengertian pemisahan campuran itu sederhana saja, biar kita gampangnya adalah memisahkan suatu zat dari campurannya. Nah, pemisahannya ini dapat kita lakukan dengan cara fisika. Kita lihat ada beberapa macam bentuk pemisahan. Ya, ada 5. Satu, pemisahan secara filtrasi, ya sehari-hari dikenal dengan penyaringan. Kemudian kita lihat lagi ada pemisahan secara kristalisasi atau pengkristalan. Kemudian kita lanjutkan lagi ada pemisahan campuran dengan secara sublimasi, disebut juga dengan penyublinan. Dan ada lagi pemisahan campuran dengan kromatografi, ini khusus pemisahan dengan zat warna. Kemudian ada lagi pemisahan yang terakhir yaitu dengan cara destilasi atau penyulingan. Kita lihat dulu contoh yang pertama, yaitu pemisahan campuran dengan cara filtrasi atau penyaringan. Nah, ini dengan menggunakan alat penyaringan biasa ya. Biasanya ukuran partikelnya lebih besar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyaring santan ya. Maksudnya tujuannya adalah untuk memisahkan santan dari ampasnya. Kemudian kita dapat menyaring pasir untuk memisahkan batu-batu dan kotoran-kotoran yang ada. Sehingga kita dapat menggunakan pasirnya dengan baik. Ketiga, kita dapat menyaring air sungai yang keruh. Bisa dapat kita lakukan dengan penyaringan biasa. Ya, ini biasanya dilakukan penyaringannya namanya penyaringan tradisional dengan cara sistem bertingkat. Jadi kita menggunakan ada arang, ada pasir, ada ijuk, ya, ada batu-batu kerikil. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengenalkan kotoran-kotoran yang ada. Ya, jadi dapat kita pisahkan. Ini namanya filtrasi atau penyaringan. Kalau kita lihat definisinya, filtrasi atau penyaringan adalah yaitu untuk memisahkan dua zat berdasarkan ukuran partikelnya. Ya, ukuran partikelnya besar ya, sehingga dapat kita pisahkan. Dapat kita lakukan penyaringannya dengan alat penyaringan biasa. Banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Kalian menyaring kopi nggak menggunakan apa ada ampasnya, kalian saring. Maka kalian akan dapat kopinya dan nanti yang partikel yang tidak kalian gunakan, butir-butiran kopi yang besar, maka kalian dapat memisahkannya ya. Kalian dapat menyaring kopi untuk mendapatkan kopi yang lebih enak. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pemisahan dengan cara kristalisasi, artinya pengkristalan. Jadi dikristalkan ya, mengkristal. Jadi dari bentuk cair dia akan menjadi padat. Dari wujud cair berubah menjadi padat. Kita lihat definisinya atau uraiannya. Pemisahan campuran dengan kristalisasi yaitu memisahkan suatu zat dengan zat lain dengan cara mengkristalkan zat tersebut. Contoh yang paling gampang adalah proses kita untuk mendapatkan garam dari air laut. Kita tahu air laut itu adalah sumber garam. Ya, garam diperoleh dari air laut dengan cara mengkristalkannya. Bagaimana caranya? Yaitu air laut ditampung di bak penampungan. Nanti karena adanya panas matahari, ya, dibantu oleh sinar matahari, maka akan terjadi pengkristalan. Sehingga kita akan mendapatkan garam sesuai yang kita inginkan. Ya, jadi ini dapat dilihat pada proses pembuatan garam. Kita lihat lagi yang ketiga yaitu pemisahan campuran dengan cara sublimasi. Sublimasi artinya penyublinan. Nah, ini terjadi perubahan wujud dari padat menjadi gas ya.
itu sublimasi. Contoh yang paling gampang adalah itu kamper ya. Kalian bisa membuktikan sendiri, kalian ambil kamper atau dikenal dengan bahasa sehari-hari kapur barus. Biasanya kapur barus ini digunakan untuk mengusir serangga, ya, terutama kecoa. Kalian ambil, ya kalian biarkan, ya terbuka, lama-lama dia akan mengecil-mengecil, lama-lama akan habis. Kemana kapur barusnya? Terjadi penguapan. Jadi kapur barus ini berubah wujudnya menjadi gas. Dari mana kamu tahu dia menjadi gas? Dari baunya, ya bau yang dikeluarkan oleh kamper ini. Nah inilah bau gas yang dikeluarkannya, inilah yang membunuh kecoa atau kecoa tidak mau dekat kamper, maka kecoa akan lari ya, atau dia bisa juga akan mati ya karena dia menghirup gas daripada kamper ini ya. Nih, jadi terjadi proses penyublinan. Jadi terjadi perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kita lihat lagi pemisahan campuran dengan kromatografi. Nah, ini adalah pemisahan zat warna. Jadi kita tidak ingin membutuhkan zat warna, ya, maka dapat kita pisahkan, dapat kita hilangkan dengan cara kromatografi. Jadi kita menggunakan alat yaitu berupa kertas. Nanti akan terjadi penyerapan. Jadi warna yang tidak kita inginkan akan diserap sehingga warnanya akan menjadi hilang. Misalnya tinta, ya, noda tinta. Nah itu dapat kita hilangkan melalui pemisahannya dengan cara kromatografi. Ya, kita lihat definisinya apa, yaitu pemisahan campuran dengan kromatografi didasarkan pada perbedaan kepolaran antara partikel zat yang bercampur pada medium tertentu dengan pelarut tertentu. Ya. Jadi ada menggunakan pelarut. Ya. Jadi di sini terjadi peristiwa seperti tinta tadi, peristiwa osmosis. Ya. Nah, itu. Jadi terjadi penyerapan warna. Ya. Terjadi penyerapan warna. Jadi ada tinta, kita masukkan ini kapur, bisa berwarna putih, maka nanti warna dari tinta akan diserap oleh kapur. Maka kapurnya akan berwarna biru. Terjadi proses kromatografi di sini. Ya. Terjadi pemisahan zat warna. Tapi kalau kita mau benar-benar memisahkan zat warnanya, kita menggunakan alat, ya, biasanya kertas, ya kertas kromatografi namanya. Jadi kalau kita lihat tadi pengertiannya adalah didasarkan pada perbedaan kepolaran, ya. Polaran itu artinya larut dan sukar larut. Jadi ada yang suka larut, ada yang tidak mudah larut. Antara partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Medium itu adalah medianya, ya. Medianya, tempatnya, ya. Sehingga dapat dipisahkan melalui kromatografi. Artinya kromatografi. Kita lihat lagi dengan pemisahan campuran yang terakhir, yaitu destilasi atau penyulingan, ya. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan. Misalnya menyuling minyak bumi, ya. Minyak bumi dari dalam bumi itu berupa minyak mentah. Untuk dapat digunakan menjadi bahan-bahan tertentu, minyak bumi akan diolah, ya. Yang diolah, yang mengolahnya ini adalah Pertamina. Di mana Pertamina menyediakan kilang-kilang minyak bumi, ya. Nah, nanti minyak bumi akan dapat, ya, diolah dengan cara melakukan destilasi atau penyulingan. Jadi minyak bumi dari dalam bumi bersifat mentah disuling. Nanti di dalam alat tangki-tangki yang besar ini, ya, minyak bumi ini akan dipisahkan melalui pemisahan melalui fraksi-fraksi dengan cara berdasarkan titik didihnya. Jadi titik didih yang ringan akan diperoleh yang pertama kali, yaitu gas. Karena gas itu adalah unsur yang sangat ringan. Jadi titik didihnya masih rendah. Kita akan peroleh gas. Terus diproses di dalam kilang, ya, minyak bumi yang disuling tadi. Kemudian pada titik didih itu akan diperoleh lagi bensin. Akan diperoleh lagi kerosin, minyak tanah. Akan diperoleh lagi solar. Begitu terusnya sampai nanti hasil terakhir akan diperolehlah berupa aspal, ya. Nah, ini namanya pemisahan campuran dengan destilasi. Kalau kita lihat, ya,
Ini ada definisinya ya. Pemisahan campuran dengan destilasi atau penyulingan ini dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih dari zat-zat yang akan dipisahkan. Ambil contoh tadi adalah penyulingan minyak bumi ya. Itu disuling dari dalam bumi ya. Dengan cara perbedaan titik didihnya nanti kita akan mendapatkan ya bahan bakar yang diperlukan yang sangat kita butuhkan. Nah, ini adalah 5 pemisahan ya campuran ya dengan cara fisik. Ada 5. Kita lihat gambarnya satu-satu ya. Nah, ini contoh filtrasi penyaringan yang sederhana. Menyaring gula. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan gula yang bersih supaya kotoran-kotorannya tertinggal di saringan. Ya, ini contohnya. Kita juga bisa dapat menyaring santan. Kita ingin mendapatkan santan disaring seperti ini, maka ampasnya yang tidak kita butuhkan ya kita buang sehingga kita akan mendapatkan santan ya dengan cara diperas. Ini termasuk penyaringan atau filtrasi ya menggunakan alat ya bisa dengan kertas saring, bisa dengan alat-alat penyaringan yang lain. Kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Nah ini contoh yang kedua yaitu pengkristalan atau kristalisasi ya. Nah ini jenis prosesnya. Jadi air laut dimasukkan ke dalam tambak-tambak seperti ini, dibantu nanti sinar matahari terjadi proses penguapan. Akibatnya nanti akan kita peroleh yaitu garam dapur ya dari air laut yang mengkristal tadi. Ya, inilah garam dapur. Betapa pentingnya garam untuk kita gunakan dalam setiap masakan. Masakan tidak ada garam tidak enak, ya, tidak ada rasanya. Nah, inilah contoh proses kristalisasi ya, proses pembuatan garam dari air laut. Lanjutkan lagi dengan gambar berikutnya. Nah, ini termasuk sublimasi ya, kamper. Kamper itu mengkristal ya. Kita pisahkannya campuran kapur barus dengan pasir dengan cara dipanaskan. Nah, kapur barus ini nanti akan mengalami penyublinan. Dia akan ya berubah wujud menjadi gas ya. Jadi kalau dia udah mengkristal, maka nanti akan terjadi proses sublimasi atau penyublinan. Lama-lama kamper ini kecil, lama-lama akan habis ya. Jadi bentuknya kristal juga ya. Kristal. Ini termasuk sublimasi. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya kromatografi yang Ibu sebutkan tadi. Nah, ini adalah contoh pemisahan zat warna. Ya, kita lihat zat warna yang tidak kita inginkan, ya, maka dia akan terpisah. Ya, ada mediumnya ya, menggunakan medium. Nah, ini namanya kertas, ya, kertas kromatografi. Kemudian ini menggunakan gelas kimia. Di dalam gelas kimia ini diisi air, mediumnya air. Sehingga nanti air akan menyerap zat warna ini. Sehingga zat warna dalam ini kertas ini akan hilang ya. Ini disebut dengan kromatografi atau pemisahan zat warna. Kita lanjutkan lagi contohnya. Nah, ini ya contoh proses destilasi yang sederhana. Ibu tidak ngambil yang penyulingan minyak bumi ya. Kalau minyak bumi menggunakan tangki-tangki yang besar gambarnya ya. Nah, ini kita ambil aja contoh yang sederhana. Ini contoh proses destilasi ya. Jadi ini menggunakan labu Erlenmeyer dengan cara penguapan dipanaskan ya. Nih. Nah, nanti ini disuling. Nanti uap air yang keluar dari pemanasan ini dialirkan melalui pipa. Pipa ini tertutup. Ya, lihat ada penyumbatnya. Nanti pipa yang tertutup ini dialirkan lagi ke dalam gelas labu Erlenmeyer lagi. Dengan gelas ini akan ditutup lagi. Maka akan diperoleh cairan yang kita inginkan. Misalnya kini kita bisa memproses destilasi secara sederhana. Misalnya di sini kita akan membuat, misalnya kita ambil bunga kenanga ya. Nah ini kita bisa ini ya. Jadi kita mengambil aroma dengan cara ini, aroma bunga mawar atau bunga kenanga dan sebagainya ya. Ini cara sederhana destilasi.
Nah, destilasi ya, itu bisa juga ya kita lihat prosesnya itu penyulingan air laut supaya jadi netral. Nah, ini membutuhkan alat yang luar biasa seperti yang dilakukan di negara Arab karena mereka ya selain air zam-zam yang tidak habis, untuk kebutuhan yang lain mereka menggunakan air suling untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan cara memproses air laut, diproses, didestilasi ya, disuling ya. Airnya disuling. Nah, air destilasi. Begitu juga kalau kita menggunakan air di laboratorium namanya aquades. Itu air yang diperoleh dengan proses destilasi juga. Jadi aquades ini yang air suling yang kita gunakan di laboratorium itu sudah benar-benar murni bebas dari mineral-mineral. Tidak ada. Jadi, digunakan untuk mencampur zat-zat yang lain. Ya. Jadi supaya tidak ikut bereaksi, jadi benar-benar air yang murni. Karena air ini sudah disuling. Ya, istilah lain destilasi artinya disuling. Ya. Jadi dilakukan penyulingan. Nah, air yang kita minum, air mineral itu juga sudah mengalami proses. Ya. Tapi kalau secara destilasi benar membutuhkan alat yang canggih, butuh alat yang mahal dan dana yang besar. Nah, dilakukan di Arab tuh memproses air laut ya supaya jadi tawar supaya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi biayanya sangat mahal ya. Jadi air di Arab mahal. Nah, ini contoh proses destilasi. Jadi ada 5 proses pemisahan campuran yang perlu kalian ketahui, di mana proses pemisahan ini terjadi secara fisika, yaitu kita memisahkan campuran zat ya dari zat yang lain dengan cara pemisahan dengan cara ukuran partikelnya ya. Cara pemisahan berdasarkan ukuran partikelnya ya untuk zat padat dengan cair ya. Kemudian yang kristalisasi untuk zat cair ya diuapkan ya sehingga menjadi padat. Jadi cair ya diuapkan ya terjadi penguapan, nanti akan terjadi pengkristalan. Jadi zat cair menjadi padat. Kemudian kalau sublimasi dari zat padat menjadi gas. Ya. Ini secara fisik. Jadi proses sublimasi. Krotomografi dari cair, zatnya melalui medium cair akan terjadi pemisahan zat warna ya. Jadi ada medium yang kita gunakan. Kemudian penyulingan ini juga pemisahan campuran dengan cara pemisahan berdasarkan titik didih. Jadi cair akan berubah wujud menjadi gas ya. Ada juga yang menjadi cair ya. Karena campuran ini masih mengandung bahan-bahan ya sehingga harus dipisahkan untuk mendapatkan ya bahan yang benar-benar murni yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira ya seperti ini. Seperti itulah yang dimaksud dengan pemisahan campuran ya. Pemisahan campuran secara heterogen ya. Pemisahan campuran secara fisika. Demikianlah materi hari ini mengenai pemisahan campuran. Ibu akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, belajar dari rumah, tetap semangat. Belajar kimia asik. Terima kasih. Wassalam.